Ya, karena itu maka dikatakan bagi saya dan saudara, disinilah perlu apa dikatakan hikmah. Ya, bagaimana kita bisa mengaturnya dengan baik, bagaimana kita bisa mengelola hidup kita ini. Tapi jangan sampai rusak minyak. Minyak itu artinya sudah persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai rusak persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai hilang sukacita kita karena persoalan kiri kanan depan belakang. Persoalan akan tetap ada sampai kita datang dan sampai Yesus datang menjemput kita. Selagi kita masih hidup, tetap akan ada persoalan. Tujuannya ngapain? Itu sebenarnya untuk menguji iman kita, untuk mengokohkan iman kita, untuk tetap kita bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau saya dulu ketika baru bertumbuh, saya tetap berdoa, saya usir pekerjaan setan. Dalam nama persoalan-persoalan kau tidak bisa bersama menjamaku, tidak bisa kau datang kepadaku, tidak bisa datang kepada mamaku ketika di kampung ya, masih hidup mamaku saudara. Tapi pernahlah ada Pastor Andri dari Saudara Kekasih, Pastor Andri melayani saudara. Saudara Kekasih dikatakan, saudara begini katakan, saudara tidak perlu takut pada persoalan, hadapi persoalan. Setiap pagi kalau bangun pagi hari kau dikatakan, pertama kali ucapkan, katakan seperti selamat datang persoalan. Banyak kok ini. Aku setiap hari mengusir persoalan, berjalan datang persoalan. Tapi Bapak ini berkata selamat datang persoalan. Saat itu belum bisa ku terima ayat firman Tuhan, belum bisa. Tapi pelan-pelan, Saudara Kekasih, dengan kata lain, dan kita bisa mengerti persoalan itu adalah sepengetahuan Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Sama seperti anak-anak sekolah, kalau nggak ujian dia kapan dia tahu, kapan dia bisa tahu kalau mengerti dia pelajaran itu. Kapan dia tahu, kapan orang tuanya tahu, kapan gurunya tahu. Kalau anak-anak itu sudah mengerti, sudah memahami pelajaran yang disampaikan setelah dibuat ujian, dilihat hasil ujiannya 100, oke. Berarti gurunya mantap mengajarkannya, semua murid-muridnya bisa memahaminya dengan mantap. Tapi dibuat ujian 0, semua Saudara kasih hasil ujiannya. Saudara kasih gurunya pun geleng kepala. Saudara terpaksa diulang kembali mengajarkannya. Seperti itu juga lah kita. Saudara, ketika ada persoalan, kita mantap menghadapinya. Kita tetap jalan dalam Tuhan, tetap bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan berkata, oke aku naik lagi kelas. Naik, dikatakannya, Saudara kasih tahu sudah mantap dalam hal ini, maka masuk kepada kelas berikutnya. Akan ada persoalan berikutnya, akan ada persoalan. Jangan kita pikir persoalan. Maka dulu saya bilang, Tuhan, kapannya habis persoalan ini? Belum datang ini, belum siap ini, sudah datang ini. Kapannya Tuhan? Gitu dalam hati saya, Tuhan betulnya enggak, betulnya ini. Kadang dulu saya, betulnya langkahku ini, benarnya enggak ini. Aku udah tinggalin semuanya Tuhan. Jangan salah jalan nanti aku Tuhan gitu sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Rupanya seperti sekarang sudah kayak kasih. Tetap akan ada persoalan. Tapi dengan kata lain, persoalan yang satu tidak akan diulang lagi oleh Tuhan kalau kita sudah mantap. Tapi saya katakan saudara, kalau persoalan itu belum selesai kita menghadapinya, belum kuat kita menghadapinya, akan muncul lagi versi yang sama. Untuk sampai kita saudara kasih kuat dalam Tuhan. Jadi sebenarnya lebih cepat kita meresponi persoalan kita dengan baik, lebih cepat kita bersyukur menghadapi persoalan kita dengan baik, maka cepat selesainya kita masuk dalam level berikutnya. Amin. Kalau enggak kita berputar-putar nanti seperti orang padang gurun, Israel di padang gurun, berputar 40 tahun. Kenapa saudara kekasih? Untuk menguji mereka, mempersiapkan mereka menjadi saudara kekasih punya iman yang kuat, punya mental yang kuat, punya orang yang bersandar sama Tuhan. Saudara kekasih, demikian kadang-kala anak-anak Tuhan berputar terus dalam persoalan yang sama, saudara. Gak naik kelas, saudara. Kenapa, saudara? Karena imannya tidak bertumbuh. Tapi kalau iman kita bertumbuh, kita akan tetap maju. Dan biasanya saudara, kalau kita sudah naik level, dengan kata lain saudara, iman kita semakin kuat. Persoalan yang satu akan kita selesaikan demi selesaikan satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Karena itu mari dikatakan saudara, kita dengan kata lain harus hidup roh kita. Maka sebentar dalam Mazmur 22 dikatakan di sini juga, dikatakan memang di sini perkataannya saudara kasih perkataan haus, tapi kita ambil perkataan hidup di sini ya. Mazmur 22 ayat 27. Oke. Saudara kasih Mazmur 22 ayat 27 sama-sama kembali kita baca. Dua-dua ya. Orang yang rendah hati akan makan
makan dan kenyang, orang mencari Tuhan akan muji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Hidup untuk selamanya. Biar hatimu, rohmu, imanmu, kasihmu hidup untuk selamanya. So, sampai Yesus datang, maka dikatakan firman Tuhan sudah jadi hidup, iman kita hidup. Maka dikatakan dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, jikalau anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya iman yang hidup, iman yang bergairah, kasih yang bergairah. Saya katakan, saya ulang saudara, persoalan akan tetap ada dari siapa saja saudara. Kadang-kadang saudara, orang yang kita anggap memperhatikan kita, yang kita anggap mengasihi kita, justru kadang-kala dipakai ya saudara kekasih untuk menjatuhkan iman kita. Karena itu untuk apa saudara? Saya katakan saudara, untuk kita tahu, untuk bersandar kepada Tuhan. Biar kita tahu saudara, hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Amin saudara. Makanya jangan kecewa saudara. Saudara kekasih, kemarin itu sudah renungkan, kenapa kita bisa kecewa? Kecewa itu kan kadang-kadang saudara, karena kita menganggap orang penting. Kita menganggap diri kita ini dibutuhkan. Ketika kita nggak dianggap penting, ketika kita merasa kita saudara kekasih yang tidak dipedulikan orang, lalu kita kecewa. Maka dikatakan di sini, orang yang rendah hati, dikatakan saudara kekasih, dia akan makan dan kenyang. Dan orang yang mencari Tuhan, mencari siapa? Mencari Tuhan, akan hidup selamanya. Artinya mau saudara cari Tuhan dalam hidup kita. Jangan cari siapapun dalam hidup ini. Jangan cari saudara, jangan bersandar. Maka firman Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada manusia. Dikatakan, orang yang bersandar kepada manusia, dikatakan akan kecewa saudara. Kecewa kita, kecewa saudara, akan timbul kekecewaan dalam hidup saya dan saudara. Tapi kalau mata kita, maka dikatakan Daud berkata, mataku tertuju kepada Tuhan. Biar mata kita tertuju kepada Tuhan, pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Saya katakan saudara, saudara kekasih, ya murid Tuhan Yesus saja juga saudara kekasih bisa kecewa, saudara bisa saudara. Apalagi kasih dan saudara kekasih. Karena itu mari dikatakan saudara, mari kita berharap pada Tuhan. Pelihara roh kita yang hidup, pelihara iman kita yang hidup, pelihara persekutuan kita yang hidup dalam Tuhan. Karena sekali lagi dikatakan, kita harus menjadi manusia-manusia rohani, manusia-manusia yang siap. Saudara kekasih, dikatakan 1 Tesalonika 5, saudara kekasih, bagaimana dikatakan perbedaan antara orang yang saudara kekasih, dikatakan di sini orang-orang yang siap, dikatakan, tapi ada juga